Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Nursifa dari kelas 10I. Perkenalkan, nama saya Siti Parwah Nurul Alimah dari kelas 10I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Naila Nurul Fajriya dari kelas 10I. Izinkan saya untuk menyampaikan materi lanjutan dari bab 7. Yang pertama dan yang paling utama ialah hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, kalian pada tahu nggak sih arti cinta itu apa? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa kasih sayang. Nah, cinta yang paling tinggi hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut Mahabbatullah, yang berarti menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sanubari. Nah, cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuh dalam akal dan jiwa mereka. Seperti pada surah Al-Baqarah ayat 165, ketika cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur kuat dan mengakar kuat dalam jiwanya, tanpa kata-kata ataupun bukti yang akan berpengaruh dalam kehidupannya. Nah, sekarang ada tanda-tanda cinta kepada Allah. Pasti kalian pada bingung dong, apa sih tanda-tandanya? Nah, yang pertama ialah mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua, mengenal Al-Quran dengan cara selalu mengamalkan dan membaca. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Dan yang keempat, mendahulukan perkara yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah hal yang terpenting dan bukan di dunia. Yang kelima, tak gentar dalam belajar. Nah, terus banyak yang nanya nih, cara buat meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya. Yang kedua, senantiasa membersihkan hati. Dan yang ketiga, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Dua, hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun yang disebut dengan khauf. Kata khauf secara etimologis berarti khawatir, takut, atau tidak merasa aman. Menurut istilahnya, rasa takut atau khauf merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-Nya. Menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal saleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut mengikuti oleh gemerlap duniawi, takut siksa kubur, dan takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya sifat khauf ini akan menjadi benteng penahan agar manusia tetap rendah hati dan tidak takabur. Tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga lisan dari perkataan yang dusta, menghindari iri dengki yang muncul akibat tidak adanya rasa syukur pada diri seseorang, menjaga pandangan dari kemaksiatan, menjauhi makanan haram, dan menjaga kaki dan kedua tangan dari suatu yang haram karena nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang nomor 3 adalah hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau raja-raja. Nah, secara etimologis, raja-raja berarti
mengharapkan atau tidak putus asa. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Menurut istilah, raja-raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat raja ini juga harus disertai dengan optimis. Terus ada perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 3 cara nih untuk cara menumbuhkan sifat raja ini. Nah, yang pertama ada musahabah atas nikmat-nikmat Allah. Yang kedua ada mempelajari dan juga memahami Al-Quran. Yang ketiga ada meyakini kesempurnaan karunia-Nya Allah. Nah, itu cara-cara untuk menumbuhkan sifat raja. Selain itu, ada manfaat sifat raja ini ya teman-teman. Nah, manfaatnya itu apa aja sih? Yang pertama itu contohnya itu seperti semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada tenang dalam menjalankan kesulitan atau menghadapi kesulitan. Terus merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, yang terakhir ada menumbuhkan sikap optimis. Bagian nomor 4 dari hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan diri, menanggungkan sesuatu atau menyerahkan semuanya. Untuk secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus pasti kalian bertanya-tanya dong, manfaat dari tawakal itu apa? Nah, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan satu demi satu. Yang pertama adalah tercukupinya semua keperluan. Hal ini terkandung dalam surah At-Talaq ayat 3. Nah, manfaat lainnya selain yang disebutkan oleh Zara tadi, yang kedua atau B ada mudah untuk bangkit dari keterpurukan, yang dimana berarti kan seseorang yang tawakal dan juga huzan atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala akan mudah dari kegagalan dan juga keterpurukan. Nah, yang nomor 3 atau C tidak bisa dikuasai oleh setan, yang dimana seseorang yang bertawakal tidak bisa dikuasai oleh setan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Nahl ayat 99. D. Memperoleh nikmat yang tiada henti. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang terus-menerus mengalir tiada henti kepada hambanya yang ikhtiar tanpa mengeluh dan selalu berharap mendapatkan yang terbaik. Bagian yang terakhir yaitu E. Menghargai hasil usaha. Seseorang yang bertawakal akan menerima apapun hasil akhir dari usahanya. Hatinya tetap gembira dan penuh rasa syukur atas semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala.